Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Burhanuddin, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu BEK 2 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25 10 41 80 387. Saat ini saya mengajar di Satuan Pendidikan SDN 1 Cahyatani, Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan pada mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 1 Cahyatani. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi. Yes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kita selamanya tetap sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita untuk mengondisikan pembelajaran kita cek dulu ada sampah apa tidak. Silakan dicek di mejanya atau di bawah meja, di bawah kursi dicek dulu. Udah bersih dulu? Ada sampah apa tidak? Siapa yang pikir hari ini? Pipit. Ya. Terima kasih ya. Teman kita Pipit sudah melaksanakan piketnya dengan baik dan benar. Beri applause buat Pipit dan kawan-kawan. Kita action dulu. Ali Musafa, Dennis Yuda Pratama, Kevin Ahmad Kelvin, Muhammad Ali Haikal Fajar, Hadir. Muhammad Apri Ardiansyah, Putri Olivia, Rahmat Haikal Febrian, mana? Renita Melina, Sapitri, Septiana, amin ya rabbal alamin. Pancasila beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita melakukan speaking dulu ya. Tepuk semangat. Satu anak soleh. Materi kali ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran hari ini, Putri nomor 1 apa? Mengulas kembali pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Bapak mau apa arti memaafkan? Ya, maaf artinya minta ampun dan penyesalan. Bagus. Gimana caranya apabila ada orang yang meminta maaf kepada kita, sebaiknya kita harus apa? Apa Pak Rep?
Makanya sikap yang harus kita contohkan itu sikap seperti apa dalam memaafkan itu? Putri, tidak dendam, siapa lagi? Tidak sombong, siapa lagi? Tidak buruk sangka. Tidak berburuk sangka. Karena kita simak video dulu ya, perhatikan dengan seksama. Ya. Ya, kueku jadi jatuh. Harus apa? Apa katanya ini? Harus ikhlas. Jangan suka berbuat salah. Ya. Dan namanya manusia tempat salah dan lupa. Ya. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Dua, memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Coba Quran surah Al-Imran ayat 134. Alladzina bagus. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Alladzina yunfiquna yunfiquna fis-sarra'i fis-sarra'i wad-dharra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal kadhimina wal 'afina wal 'afina 'anil nasi. 'anil nas. Wallahu Wallahu yuhibbul muhsinin. yuhibbul muhsinin. Tugas di rumah PR ya. PR-nya dihafalkan supaya minggu yang akan datang kita akan bilangan lisan. Paham? Bisa? Mengapa harus memaafkan? Ada yang tahu? Mengapa harus memaafkan? Karena meminta maaf merupakan sikap terpuji dan memaafkan dapat membuat kedamaian. Mengapa harus memaafkan? Satu, masih semangat? Yuk, tepuk semangat. Teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Penduduk Taif yang melempar beliau pun juga dimaafkan. Kemudian beliau juga tidak pernah menyimpan dendam dan Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Jadi sikap maaf ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penutup para nabi dan Nabi Muhammad adalah tauladan bagi kita semua. Adab memberi maaf yang baik. Kira-kira ada yang tahu nggak adab memberi maaf yang baik? Dengan cara apa? Cara atau adab memberi maaf yang baik itu bagaimana? Silakan dibaca Kevin. Yang pertama, satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah coba baca. Melepaskan hak membalas. Tiga, Abdi denda atau syarat. Kemudian selanjutnya menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam dan menghilangkan amarah. Nah, sekarang manfaat sikap memaafkan. Kira-kira apa manfaatnya sikap memaafkan? Satu, menenangkan hati dan pikiran. Gimana cara menumbuhkan sikap memaafkan? Satu, belajar mengendalikan emosi.
Bapak bentuk kelompok dulu. 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan bikin pertanyaan dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Sudah? Sudah? Nah, sekarang angkat kertasnya mana? Tunjukkan mana? Sekarang silakan kelompok 1 ya. Mau melempar kelompok yang mana? Ke saat kedua atau yang ketiga? Ya. Ya, lempar. Nah, sekarang buka. Kira-kira pertanyaannya apa? Maju ke depan. Sambil maju ke depan. Ya, ada pertanyaannya? Perlihatkan sama temannya, kemudian didiskusikan ya. Diskusikan, diskusikan dulu. Kemudian yang ini mau lempar kemana? Ya, berdiri, silakan lempar. Ambil. Yang ini lempar kemana? Itu sudah ya, situ berarti ya. Ambil. Silakan dibuka, kemudian didiskusikan. Ayo, cari jawabannya. Sudah? Ini kelompok 2 sudah belum? Sudah ditulis? Sudah. Ya, kelompok 2 sudah bisa menjawab. Ya, silakan maju ke depan. Kedua kelompoknya siapa? Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menunjukkan sikap memaafkan? Dengan cara mengendalikan emosi kita serta mendoakan orang yang menyakiti supaya bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberi maaf yang baik? Yaitu dengan cara kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat sikap memaafkan? Manfaatnya adalah bisa menenangkan hati serta akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpul ya. Buat kesimpulan. Ya, kesimpulan mulai dari awal sampai akhir materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Kesimpulan menurut kelompok kami ini adalah maaf dan memaafkan merupakan sikap yang mulia yang harus kita lakukan. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang hidup damai akan tercapai. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah harus mendisiplin dan cara kita harus Tepu anak soleh. Tepu diam. Sebagai kesimpulan tadi yang disampaikan untuk kalian semua, kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 itu sudah bagus. Berarti kalian sudah paham pentingnya atau hikmahnya dan segala macamnya tentang mempelajari hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi maaf itu artinya bisa juga menyesali atau menghapus apa kesalahan yang kita lakukan. Dan saling memaafkan itu merupakan sikap yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketika Nabi Muhammad dilempari sama kotoran, Nabi Muhammad tetap tidak membalasnya dengan lemparan lagi, tetapi Nabi Muhammad mendoakan. Kemudian lagi ada preman kafir Quraisy yang bernama Umar bin Khattab dan Abu Sufyan itu bahkan bukan cuma menghina, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Apalagi
Umar bin Khattab, mau membunuhnya, mau penggal kepalanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad cuma hanya bisa berdoa kepada Allah. Doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah kedua orang ini salah satu penerus atau pembela agama kami nantinya. Alhasil, Allah ijabah. Abu Sufyan masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, maka menjadi pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Paham ya? Jadi hikmahnya, sekali lagi, hikmah saling maafkan itu satu, pertama kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu hidup menjadi tenang, hubungan menjadi rukun, teman menjadi banyak. Nanti tolong setelah pembelajaran ini kita tanamkan saling memaafkan, bukan hanya di sekolah, di rumah, teman di lapangan, di sawah, kemanapun kalian pergi, tolong diamalkan dengan baik ya. Bisa? Bapak percaya dan yakin kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang suka memaafkan dan suka meminta maaf apabila kalian berbuat salah. Yang paling penting adalah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah meskipun tidak meminta maaf. Paham ya? Mungkin sampai di situ pembelajaran Bapak hari ini dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua bisa memahaminya dan bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, tolong dibuka halaman 47, yaitu tentang ketentuan hukum halal dan haram. Jadi itu yang untuk depan, ketentuan hukum halal dan haram. Tolong baca di rumah. Kemudian dengan ayat-ayatnya juga ada di situ tentang makanan dan lain sebagainya. Dan hadisnya tolong dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu apa artinya? Maaf. Materi apa yang kita ajarkan hari ini? Maaf dan memaafkan. Maaf dan memaafkan. Betul. Lanjutkan ayat ini. Bisa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Surat Al-Fatihah ayat berapa? 1. Ayat 2. Ayat 2. Oke. Yang selanjutnya, minggu yang akan datang akan membahas tentang apa? Halal dan haram. Betul, silahkan. Ya, sekarang jawab bareng ya. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah
Siapakah Nabi itu? 1, 2, 3. Nabi Muhammad. Sallallahu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, wasallam. nah silakan pulang. Hati-hati ya di jalan.